Saya Cindy Oktaviani, NPM 19. Halo, saya Iqmal Nurma Kumaida, NPM akhir 38. Hai, saya Hidayatul Fadila, NPM akhir 35. Saya Dwi Ana Hayunise, NPM akhir 27. Saya Alfiatus Sa'adatudimah, NPM akhir 06. Mari kita saksikan materi dari kelompok kami. Dadah. Kiasan dasar sistem dan metode. Di dalam kiasan dasar sistem dan metode terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu ada kesukarelaan janji dan ketentuan moral. Yang kedua ada sistem beregu. Yang ketiga ada tanda kecakapan. Yang keempat ada permainan pendidikan. Yang kelima ada kesesuaian jiwa keprasahajaan hidup. Yang keenam ada perkembangan rasa karsa dan karya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kiasan dasar. Kiasan dasar adalah suatu kiasan yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Kiasan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai kepramukaan. Beberapa contoh kiasan dasar dalam kepramukaan yaitu sistem satuan terpisah, yaitu penggolongan anggota pramuka berdasarkan usia, perkembangan jasmani dan rohani. Dalam golongan siaga menggunakan kiasan dasar pramuka siaga yang terinspirasi dari semboyan Budi Utomo yaitu setiaga yang berarti selalu siap. Yang kedua yaitu ada golongan penggalang menggunakan kiasan dari masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada golongan penegak yaitu terinspirasi dari masa penegakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada golongan pendega yaitu bersumber dari istilah pendega yang berarti orang yang menjadi awak perahu. Yang pertama, sukarelaan janji. Kesukarelaan ialah salah satu prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Tujuan kesukarelaan agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik sehingga menjadi masyarakat yang menerima hati tanpa pamrih, bertanggung jawab dan mengutamakan kewajiban daripada hak-hak kode kehormatan. Pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Untuk kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan, usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, sistem beregu. Sistem regu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita teladani dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian beregu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Struktur regu dalam sistem beregu ada 3. Yang pertama, pemimpin regu memimpin regu bertanggung jawab atas anggota dan kegiatan. Yang kedua, wakil pemimpin regu membantu tugas pemimpin regu. Yang ketiga, anggota regu melaksanakan tugas dan ikut dalam latihan dan kegiatan. Materi yang ketiga adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan yang pertama ada tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum adalah tanda kecakapan yang diberikan kepada anggota pramuka yang telah menyelesaikan syarat. Tanda kecakapan umum berbentuk bulatan dengan warna dasar sesuai golongan atau siaga warnanya hijau, penggalang warnanya merah, penegak warnanya kuning, dan pandega warnanya coklat dengan jumlah ujung bintang yang berbeda sesuai tingkatannya. Tanda kecakapan umum terdiri dari yang pertama ada tanda kecakapan umum siaga yaitu mula, bantu, dan tata. Yang kedua ada tanda kecakapan umum penggalang, ada ramu, rakit, dan terap. Yang ketiga ada tanda kecakapan umum penegak, ada bantara dan laksana. Yang keempat yaitu ada tanda kecakapan umum pandega, ada pandega utama dan pandega garuda.
Tanda kecakapan yang kedua ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus adalah tanda kecakapan yang diberikan kepada anggota pramuka yang telah menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau SKK dalam bidang-bidang tertentu. Tanda kecakapan khusus berbentuk segi 5 dengan warna dasar sesuai bidangnya dan memiliki gambar yang melambangkan keterampilan tersebut. Tanda kecakapan khusus dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama ada tanda kecakapan khusus bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak atau warna kuning. Yang kedua ada tanda kecakapan khusus bidang patriotisme dan seni budaya, memiliki warna merah. Yang ketiga ada tanda kecakapan khusus bidang keterampilan dan teknik pembangunan, yaitu warna biru. Dan yang keempat ada tanda kecakapan khusus bidang ketangkasan dan kesehatan, memiliki warna putih. Dan yang terakhir, yang kelima ada tanda kecakapan khusus bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, yaitu warna hijau. Materi yang keempat ada permainan pendidikan dalam pramuka. Dirancang untuk memandangkan fisik, mental, dan sosial anggota melalui metode belajar sambil bermain. Aktivitas ini melatih kerjasama tim, konsentrasi, kecepatan, dan disiplin dalam suasana menyenangkan, seringkali dan di alam terbuka. Contoh permainan dalam pramuka yang pertama ada rebut dan rampas untuk ketangkasan, yang kedua ada arung jerang untuk kekompakan, dan yang ketiga ada peta kehidupan untuk refleksi diri, dan yang keempat ada estafet lawan kata. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu cara permainan estafet lawan kata, yaitu caranya pertama regu berbaris, terus pembina menyebutkan kata depan, anggota paling belakang harus menjawab antonominya dan berbisik ke depan hingga anggota terdepan menjawab dengan keras, dan kita bisa melakukan gerakan. Kalau pembina bilang kanan, pendidik harus melakukan ke kiri. Dan ini contoh permainannya. Saksikan. Ayo, Jiro. Salam pramuka. Salam. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tunggal. Tunggal. Oke. Baik, di sini materi kita akan permainan tentang permainan estafet lawan kata. Apakah adik-adik sudah tahu permainannya gimana? Belum. Kita akan permainan estafet lawan kata. Sebelumnya adik-adik membuat kelompok, 2 kelompok. Ayo lanjut membuat 2 kelompok dulu. Kan udah membuat 2 kelompok. Di sini permainan estafet lawan kata. Cara mainannya, kalau kakak bilang ke kanan, jadi adik-adik melakukannya itu ke kiri ya, lawan katanya. Coba gerakannya kayak gini ya. Estafet lawan kata ke kanan, jadi lompatnya ke kiri. Oke, ayo dicoba ya. 1, 2, 3. Dia pegang pundaknya temannya, bukannya. Kalau aku bilang estafet lawan kata, adik-adik tepuk dulu ya. Ini ya. Estafet lawan kata. Kanan, kiri, belakang, depan. Oke, belakang, depan, depan, belakang, kiri, kanan, kanan, kiri, belakang, depan, depan, belakang, depan, belakang. Yang kelima, ada kesesuaian jiwa dan keprasehajaan hidup. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada tujuan jasmani, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, ada tujuan rohani untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turut aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Keprasehajaan adalah
prinsip pendidikan kepramukaan, maka pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara pakaian seragam yang sama. Susah bersama, senang bersama, atau senasib sepenanggungan. Menggunakan apa yang ada dengan wajar, hidup sederhana, di alam terbuka, membina kerukunan dan gotong royong, dan latihan hidup sederhana dalam perkemahan. Keenam, pengembangan aspek rasa, karsa, dan karya. Pertama, pengembangan aspek karsa. Perkembangan karsa bertujuan untuk membentuk kemauan dan tekad yang kuat dalam menjalankan nilai-nilai kepramukaan. Metode pengembangan karsa. 1. Pendidikan berkarakter dan kepemimpinan. 2. Pelatihan ketahanan mental dan fisik. 3. Pengembangan disiplin diri. 4. Penugasan yang menantang. Bentuk pengembangan aspek rasa, survival camp dan penjelajahan, latihan kedisiplinan dan ketahanan fisik, kegiatan kepemimpinan dan manajemen, proyek bakti masyarakat jangka panjang. Yang kedua yaitu pengembangan aspek karya. Pengembangan karya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan produktif anggota pramuka. Metode pengembangan karya. 1. Pelatihan keterampilan teknis kepramukaan. 2. Kegiatan kreativitas dan seni. 3. Proyek inovasi dan pengembangan. 4. Kompetisi keterampilan dan kreativitas. Bentuk pengembangan aspek rasa. Pioneering atau teknik tali temali dan konstruksi. Kreasi seni dan kerajinan tangan, proyek teknologi tepat guna, dan pengembangan keterampilan kewirausahaan.